semuanya, perkenalkan nama saya Fadila Desriana dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin dengan NIM 15206250085. Saya memilih Laskar Pelangi sendiri ini karena menurut saya Laskar Pelangi adalah salah satu film yang menjadi core memory dalam kehidupan saya. Saya menonton Laskar Pelangi ini dari awal film ini rilis bersama keluarga saya. Menurut saya, Laskar Pelangi ini adalah salah satu film yang ikonik pada zamannya karena lagu-lagunya dan juga film ini mengubah pandangan banyak orang tentang dunia pendidikan. Bicara soal Laskar Pelangi ini nggak luput dari perjuangan 10 anak Belitung untuk menempuh pendidikan. Salah satu adegan penting ini ada di menit 8 detik 36 di mana kedatangan Harun itu menjadi penentu apakah SD Muhammadiyah Gentong akan dibuka atau tidak. Ini adalah masalah pendidikan di mana masalah pendidikan di daerah marginal di mana sumber daya atau anak-anak di sekitar harus memilih antara bersekolah atau membantu orang tuanya mencari nafkah. Isi atap yang bocor di SD Muhammadiyah Gentong pada menit 15 detik 40 menandakan bahwa akses pendidikan yang tidak merata di daerah-daerah marginal atau ketimpangan pendidikan. Pada menit 23 detik 38 adanya ketimpangan fasilitas pendidikan dan akses pendidikan, yaitu SD PN Timah yang menggunakan kalkulator sedangkan SD Muhammadiyah Gentong yang menggunakan lidi sebagai bahan hitungnya. Ini adalah salah satu masalah pendidikan, yaitu ketimpangan fasilitas antara SD PN Timah dan SD Muhammadiyah. Pada menit 26.34, Bumus memberi Harun pertanyaan tanpa membedakan dengan anak-anak lain. Ini salah satu cerminan dari pendidikan yang inklusif, di mana guru menjadi salah satu fasilitator yang anti diskriminasi, dan juga ini adalah salah satu hubungan antara guru dan muridnya. Lanjut, menit 29 detik 41 SD Muhammadiyah Gentong itu mengikuti ujian di SD PN Timah dengan pakaian seadanya. Di adegan ini kelihatan sekali ketimpangan pendidikannya, terus ada juga yang menatap mereka dengan tatapan diskriminasi. Ini juga adalah salah satu masalah pendidikan, yaitu akses pendidikannya, di mana tidak ada pemerataan akses pendidikan di antara SD Muhammadiyah Gentong dan SD PN Timah. Pada menit 30 detik 57 ada adegan di mana guru PN Timah yang menertawakan kertas ujian Harun. Ini adalah masalah pendidikan di mana adanya diskriminasi terhadap anak kebutuhan khusus dan teacher bullying yang menjadikan pendidikan tidak inklusif. Pada menit 44 detik 31 Ikal ditanya oleh Lintang, memangnya kau pernah keliling dunia? Itu yang menjadikan salah satu motivasi Ikal, dan dia menulis tak pernah aku keliling dunia. Ini adalah salah satu motivasi belajar. 56 detik 16 ada kemenangan SD Muhammadiyah dalam Karnaval 17 Agustus. Yang mereka tampilkan adalah tarian, dan mereka menampilkan dengan kostum sederhana dari dedaunan dan bahan alam. Ini adalah pendidikan karakter dan anti komersialisasi pendidikan dan masalah belajar, di mana SD Muhammadiyah Gentong itu kreatif untuk membuat baju dengan bahan seadanya. Pada 25 menit detik 45 Bapak Ikal yang menghibur Ikal dengan yang sangat berduka dengan kepergian Pak Harpan. Ini adalah satu cerminan dari peran keluarga, terus ada pendidikan karakter dan motivasi belajar, di mana peran orang tua sangat dibutuhkan dalam pengembangan karakter anak. Ada 1 jam 29 menit 59 detik Kepala Sekolah PNM SDPN 5 yaitu Dr. Zulkarnain menghibur dan Iya Pak, saat buka ini aku masih berkabung. yang membuat ketidakstabilan pada SD Muhammadiyah Gentong. Ini adalah salah satu pendidikan karakter dan motivasi belajar yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SD PN Timah Lenggar. Pada 1 jam 33 menit detik Bus kembali sekolah dan mahasiswa langsung menolaknya. Ini adalah salah satu hubungan antara guru dan murid, di mana guru sebagai fasilitator dan murid sebagai orang yang menerima pembelajaran mempunyai ikatan yang kuat. Pada 1:35 menit 15 detik Bumus menjahitkan baju baru untuk Lintang karena kantongnya rusak. Ini adalah hubungan antara guru dan murid
pendidikan karakter dan peran keluarga, di mana guru ini bersifat empati kepada muridnya sendiri dan menggantikan peran keluarga oleh guru itu. Pada 1 jam 37 menit 41 detik, Lintang yang terhambat oleh buaya besar di tengah jalan saat menuju lomba cerdas cermat. Ini adalah salah satu kesenjangan akses pendidikan dan motivasi belajar. Akses pendidikan yang tidak mumpuni untuk anak-anak menempuh pendidikan dan motivasi belajar karena Lintang sendiri nggak patah semangat saat terjadi masalah tersebut. 1 jam 43 menit 20 detik, Dewan Juri membuat jawabannya salah namun enggan untuk memeriksa ulang. Ini adalah cerminan dari pendidikan otoriter, itu kekuasaan hanya dipegang oleh satu orang dan kurangnya kebebasan berpikir, yaitu Lintang yang dituduh curang karena tidak menghitung menggunakan kertas. 1 jam 43 menit 48 detik, Pak Mahmud membujuk Dewan Juri untuk memeriksa kembali jawabannya. Ini adalah salah satu hubungan antara guru dan murid, pendidikan karakter, dan melawan pendidikan otoriter. Jadi guru ini bukan sebagai fasilitator juga, tapi sebagai membelakan dan keadilan bagi murid-muridnya. 1 jam 46 menit 5 detik, kemenangan SD Muhammadiyah Gentong di lomba cerdas cermat yang berhasil mengalahkan SD lainnya dengan segala keterbatasan. Ini adalah salah satu motivasi belajar dan mematahkan ketimpangan sosial, di mana mereka yang sejatinya berada dalam keterbatasan, belajar di gedung yang kurang memadai, tidak menghentikan kecerdasan dan pola pikir mereka. Pada 1 jam 49 menit 45 detik, Lintang yang terpaksa putus sekolah dan mengurus adik-adiknya karena ayahnya meninggal dunia di laut. Ini adalah masalah akses pendidikan, peran keluarga, dan ketimpangan pendidikan. Ini adalah salah satu gagalnya peran keluarga dan gagalnya peran-peran pemerintah dalam menanggulangi masalah finansial, di mana Lintang terpaksa harus berhenti sekolah karena kendala ekonomi dan biaya. Pada 1 jam 53 menit 13 detik, Lintang memperkenalkan anaknya yang sedang bersekolah kepada Ikal. Ini adalah peran keluarga dan ketimpangan pendidikan, di mana Lintang yang tadinya harus putus sekolah kini memberikan semangat juangnya kepada anaknya. Ini adalah salah satu peran keluarga juga. 1 jam 54 menit 53 detik, Lintang menasihati anaknya, kejarlah pelangimu seperti Pak Cikal. Ini adalah salah satu pemberian motivasi belajar dari dan peran orang tua. Jadi orang tua yang mendukung anaknya untuk selalu mengejar mimpinya. Kritik saya yang pertama itu tentang kelola administratifnya. Bayangin masa depan 9 anak yang ingin belajar harus dikorbanin hanya demi memenuhi angka 10 pada aturan. Ini bukti bahwa birokrasi kita seringkali lebih mencintai aturan tertulis daripada hak asasi anak untuk mendapatkan ilmu. Sistem pendidikan kita sering sekali memaksa sekolah marginal untuk berkompetisi di area yang sama dengan sekolah elit tanpa memberikan dukungan fasilitas. Yang kedua, kurikulum yang tidak konseptual. Ini adalah contoh nyata Lintang yang jenius di bidang sains tapi nggak punya sistem yang untuk memberikan ruang baginya untuk tetap berkembang saat krisis keluarganya melanda. Pendidikan kita terlalu fokus pada hasil akhir sehingga ketika siswa kehilangan kemampuan finansial untuk mendapatkan ijazah tersebut, seluruh proses pembelajarannya selama bertahun-tahun dianggap hangus. Ini juga terjadi kepada kehidupan saya, di mana teman-teman saya pada saat di bangku sekolah dasar harus terpaksa berhenti karena finansial keluarganya yang tidak mumpuni. Lalu apa solusi yang realistis? Solusi yang realistis itu akreditasi sekolah, nggak hanya melihat seberapa bagus gedungnya, tapi seberapa efektif pembelajarannya. Sekolah yang di daerah marginal yang mampu menghasilkan siswa kritis harus diapresiasi lebih tinggi daripada sekolah elit yang hanya mencetak penghafal teori. Terus Indonesia juga butuh sistem data terpadu di mana beasiswa bagi siswa jenius di daerah terpencil atau daerah tertinggal yang tidak membantu siswa tersebut ketika mengalami musibah ekonomi, sehingga negara langsung hadir sebagai pengganti tulang punggung keluarganya. Sebagai penutup, refleksi pribadi saya sendiri selama menonton dan menganalisis film ini adalah pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia. Adegan Lintang memperkenalkan anaknya yang sedang bersekolah kepada Ikal adalah pengingat bahwa pendidikan adalah estafet harapan, di mana Lintang sendiri harus putus sekolah karena kendala ekonomi, dan menurut saya
itu adalah suatu hal yang masih terjadi di lingkungan kita sekarang. Terutama saya mengalaminya sendiri di lingkungan sekolah dasar atau di lingkungan sekolah menengah, di mana teman-teman seumuran saya harus berhenti sekolah karena ada kendala ekonomi dan masalah keluarga lainnya. Pesan saya untuk kita semua, baik calon pendidik maupun pengambil kebijakan, jangan biarkan ada lintang-lintang lain yang harus mengubur mimpinya hanya karena mereka lahir di tempat yang salah dan ekonomi yang sulit. Karena setiap anak berhak mengajar pelannya masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.